Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Uliza dengan ujung NIM 021 dari kelas L1. Di sini saya akan melakukan pengolahan data dan menjelaskan materi Google Earth Engine pada praktikum penginderaan jauh ke lautan, di mana Google Earth Engine ini diluncurkan oleh Google itu di 2 Desember 2010, dan Google Earth Engine ini dia tuh merupakan platform pengolahan citra satelit berbasis komputasi awan atau penyimpanan awan, sehingga para penggunanya itu dapat melakukan berbagai macam analisis di permukaan bumi secara real time. Lalu untuk Google Earth Engine ini juga memanfaatkan dataset satelit, di mana dia itu menganalisis tutupan hutan dan air, perubahan penggunaan lahan, kesehatan lahan pertanian, analisis lainnya. Google Earth Engine ini juga menawarkan aplikasi Programming Interface atau API dengan menggunakan JavaScript atau Python, yang biasanya digunakan itu codingan Python karena lebih simpel dan mudah. Juga Google Earth Engine ini juga menawarkan IDE dalam jaringan untuk kecepatan dalam membuat prototipe serta visualisasi data spasial yang kompleks. Nah, di sini kita bisa lanjut ke web Google Earth Engine-nya. Ini kita ke Chrome. Nah, di sini kita bisa ke bagian yang ini, manage registration. Nah, di bagian ini kita pilih yang publik, terus kita next. Di bagian ini kita pilih yes. University. Lalu cek. Nah, ini no saja. Pojok yang diinginkan ini. Nah, udah lanjut, kita ke ini, kita pilih yang notification. Ini kita checklist semua. Lalu ini kita masukkan ke agrikultur. Oke, lalu kita next. Habis next, ke bawah langsung kita register. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini udah lanjut kita ke tampilan awal, kita kode editor. Nah, di sini udah masuk ke dalam akunnya. Untuk di bagian nomor 1 ini, di bagian yang ini, itu adalah menu utamanya, di mana di menu utama ini biasanya itu disebut dengan library karena dia ini berisi tentang skrip yang tersimpan, yaitu seperti dokumen atau tutorial Google serta file yang kita upload ke Google itu. Lanjut yang menu kedua. Menu kedua ini biasanya itu dia berisi untuk mendapatkan peta atau informasi lain di Google Earth Engine. Biasanya tuh
dia ini berisi skrip seperti codingan. Lalu menu ketiga ini biasanya tuh eh, disebut tempat konsol inspektor atau teks. Eh, di menu yang ini itu biasanya tuh berisi tabel, grafik, atau gambar yang muncul sesuai dengan permintaan yang kita tulis di bagian coding tersebut di bagian ini. Biasanya tasknya itu berupa processing Google Earth Engine untuk upload, sedangkan inspektor yaitu biasanya itu untuk melihat nilai kita pada poin yang kita pilih di area tersebut. Kalau di menu keempat ini di bagian ini biasanya itu di mana gambar spasial akan muncul sesuai dengan kode atau syntax-nya yang akan kita tulis dalam menu kode tersebut. Biasanya itu menampilkan visual yang kita analisis dengan menggunakan media penginderaan jauh atau citra satelit dalam beberapa vendor. Di sini untuk codingannya ini kita bisa menggunakan AI atau GPT atau yang lainnya. Ini bisa kita salin saja. Nah, di sini kita ubah dulu mapnya jadi satelit. Setelah kita salin, terus kita tempel di bagian new script ini, lalu kita run. Di sini muncul untuk estimasi sebaran salinitas di pesisir Pulau Tarakan ini bisa dilihat di sekitar pulau ini untuk salinitasnya itu ada 4 macamnya. Ada yang di warna hijau ini untuk sebaran salinitasnya itu dia sekitar di dekat pesisir ini di 25 sampai 30 ppt. Untuk yang berwarna kuning di sini untuk daerah Payau ini dia nih sekitar di 20 sampai 25 ppt. Untuk yang berwarna biru di sini dia ini salinitasnya cukup tinggi yaitu di 30 sampai 34 ppt, itu biasanya di laut lepas yang tergolong asin. Untuk salinitas di dekat pesisir atau dekat muara itu biasanya di sekitar 25 sampai 30 ppt. Kalau untuk yang merah itu dia tuh dekat muara, yaitu airnya itu tawar di bagian sini. Ini merah. Cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengolahan data GEE atau Google Earth Engine ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.